lebih cermat sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ditemukan. Untuk polemik ini, saya kira permasalahannya ada pada orang-orang yang berilmu, tetapi mereka-mereka itu tidak berani menyuarakan. Itu menurut saya. Contohnya, para sebagian kiai-kiai yang sebenarnya juga ikut meragukan, cuma dia terdiam, padahal dia punya potensi untuk mencari referensi, menggunakan kepandaiannya di kitab-kitab A, B, C, dan C, dan seterusnya. Itu mumpuni sebenarnya. Banyak yang begitu, cuma mereka kebanyakan diam, saya perhatikan. Maaf ya, sebelumnya saya lupa memperkenalkan, saya dari ini, Madura. Madura. Tempat tinggal saya di Sumeneb. Di daerah saya khususnya. Garis keras ya, nih, kebanyakan yang garis keras nih. Gimana ya? Ya, di daerah saya khususnya banyak kiai-kiai yang kayaknya saya perhatikan ya, diam. Arti bahasa diamnya itu tidak mau mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ada sebagian juga yang karena taunya dari dulu bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi misalkan, itu misalkan yakin itu, ya sudah, itu yang diyakini itu sudah dianggap benar begitu. Jadi menurut saya ini permasalahannya ada di orang-orang yang pintar untuk menyudahi polemik ini. Karena masyarakat itu umumnya ya, khusus di Madura itu, kalau sudah kiai si A misalkan bilang ini betul, ya sudah ikut aja. Begitu. Mungkin itu sementara dari saya. Wah, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ada abangku Pudot, ada abangku Pribumi. Ya, jadi kawan-kawan, sebelum ke yang lain, bagaimana Hadratus Syekh dan 8 kiai yang lain seperti Kiai Abdul Wahid Hasyim, Kiai Yainul Arifin, Kiai Yainal Mustafa, Kiai Idam Khalid, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Samsul Arifin, dan Kiai Syam'un, ya. Beliau adalah pelopor tokoh berdirinya Nahdlatul Ulama, dan cita-cita beliau dari ke-8 kiai ini, terutama Hadratus Syekh, bahwa Nahdlatul Ulama itu untuk menegakkan ajaran aswajanya, untuk mengurusi umatnya, untuk keumatan, bukan untuk kelompok. Dan pesan daripada Kiai As'ad Samsul Arifin sebelum beliau wafat, kekuatan Nahdlatul Ulama tidak terletak pada struktural, tetapi pada kultural ini. Dan beliau berpesan Nahdlatul Ulama itu milik umat, bukan milik segelintir yang ada di atas sana. Ingat pesan Kiai Sepuh, kawan-kawan. Pecat Ketua PBNU, adakan muktamar luar biasa MLB secepatnya, suarakan terus ya, jangan sampai berhenti sebelum MLB terlaksana.
laksanakan juga basul masail untuk mengadili peristiwa ini. Setuju. Serbu gasken. Gas. Saya izin turun dulu, Os. Mau ada ini. Ada pentingan. Oke, Kosas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, semuanya. sekali lagi Ketua PBNU ditantang. Ya, diskusi nasab oleh Kiai Syarif wali TikTok. Termasuk tadi siapa? MUI ya? MUI. Dan yang terakhir Kementerian Agama. Jadi khusus Kiai Syarif menantang Ketua PBNU untuk bawa kitab membahas nasab Ba'alawi. Jangan omon-omon kamu Gus Yahya, otoriter Anda, kiai model Anda. Cabut label kiainya, tidak pantas otoriter di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini untuk keumatan, malu. Ya, Hadratus Syekh punya santri seperti Anda, malu. Nahdlatul Ulama ini untuk umat, sekali lagi untuk umat. Jangan main-main. Ini Van de Vodrinya, pelopor dari berdirinya Nahdlatul Ulama. Menangis kalau punya ketua. Ini suara ranting saya. Menangis. Ya, suara ranting ini sudah menyampaikan banyak suara bahwa kepemimpinan Nahdlatul Ulama tahun ini ya itu terburuk sepanjang sejarah. Ini suara ranting. Saya sudah survei. Apa? 75% Sorry tadi aku nggak paham tadi. Van de Fu apaan? Van de Fu. Mas aku nggak paham Van de Fu apaan? Panding Fadel. Kok tadi ngomongnya Van de Fu, nggak ngerti aku. Rodok cedal, rodok cedal. Lidah-lidah saya, ngapain ente jadi ribet? Gitu kawan-kawan. Lanjut, monggo Gus Pudot silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari Ustadz Skincare, saya setuju bahwa kekuatan NU itu ada di kultural, bukan di struktural. Karena pesan dari Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin, kalau pengurus NU lo bener jo itorok, katanya begitu. Bahasa Indonesianya kalau pengurus NU itu tidak benar jangan diturut. Ingat umat. Begitu. Itu pesannya beliau. Betul. Ya kan, alhamdulillah saya sebelum wafat beliau, alhamdulillah saya terakhir mungkin sehari besoknya beliau wafat, saya ngaji malam di situ bersama kiai saya, Kiai Haji Abdul Wahid Akwan. Allahu Akbar. Al-Fatihah untuk almarhum. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jujur saya tersentuh sekali saya melihat sekarang ini. Monggo diteruskan sama teman-teman. Assalamualaikum. Ya, saya paham bagaimana seorang santri yang kehilangan seorang guru ya, seorang kiai yang dianggap juga seorang tuanya. Orang tua yang mengajari ilmu agama. Ini luar biasa sekali. Bagaimana tidak berat ya NU diperjuangkan oleh kiai-kiai sepuh. Ya. Kalau hari ini NU bisa disogok, NU bisa dia jadikan alat politik, dan NU ini menjadi otoriter oleh siapa? Oknumnya, bukan NU-nya. Kalau NU-nya itu tidak akan pernah goyah oleh siapapun. Nahdlatul Ulama mau digoyang oleh siapapun dari manapun tidak akan pernah goyang.
Yang menjadi penyakit itu hanya oknum, singkirkan oknumnya. Karena apa? Nahdlatul Ulama itu adalah satu-satunya organisasi yang bergerak dalam keumatan yang didirikan oleh Hadratus Syekh dan kiai-kiai sepuh untuk membela dan membentengi NKRI ini. Kalau Nahdlatul Ulama roboh, maka hancurlah negeri ini. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menggoyang Nahdlatul Ulama tanpa terkecuali kalangan Ba'alawi. Singkirkan oknum-oknum yang sudah menjadi budak Ba'alawi yang ada di struktural Nahdlatul Ulama, termasuk Gus Yahya. Pecat Gus Yahya dari ketua PBNU. Ruiki waktu misu-misu gak salah masuk rumahku. Mantap. Silahkan Ustadz Acong, ada apa Mas Sahrun nambahi? Mas Bengki silahkan. Sudah 2 kali saya tinggal. Pokoknya kiainya jangan ngomong. Untuk ini kiainya tidak boleh ngomong. Yang ngomong santri-santrinya aja. Kayak Anja, Kiai Wali biar mute. Kita aja yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host yang paling ganteng sedunia maya, sedunia nyata dan alam goib. Yang Tuan Guru, Poro Yai bicara tadi. Poro Yai duduk saja, ini urusan santri ya. Jadi saya teringat, tapi timbangannya salah, aku nggak nyebut nama. Sopo wae, siapa saja yang mau menghidupi NU itu adalah santriku. Saya nggak pernah menjadi anggota NU, tapi cinta saya kepada NU, mengenal pendirinya, kiai-kiainya, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, saya cinta. Berarti semoga saya walaupun bayangan tetap menjadi santrinya NU. Untuk Poro Yai yang sedang apa ya bahasanya yang enak, yang sedang gandrung membela Ba'alawi dengan memusuhi kami ini yang santri-santrinya, semoga Poro Yai ingat bagaimana si Faisal Asegab Jahanam menghina dengan kata-kata keji ya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, menghina dengan sangat keji Gus Baha ya. Jadi kalian panjenengan berada di mana ketika mbah saya dihina-hina? Berada di mana panjenengan? Saya aja yang cuma santri bayangan sakit hati saya. Mbah saya dihina oleh Asegab Jahanam yang dikatakan saya nggak sanggup mengucapkannya. Monggo para santri, para kiai, doa kagem poro kiai, kembalilah kepada khitahnya. Semangat spirit dari Mbah Hasyim Asy'ari, berjuang bersama rakyat yang bukan anggota NU pun mencintai NU. Bersihkan diri, bersihkan hati, singkirkan yang gak mau nyingkir, tapi yang utama bersihkan dari benalu-benalu Ba'alawi, karena kemanapun mereka mencelok hanya membawa bencana. Kembalikan marwah, kebanggaan dari NU, maksud dan tujuan didirikan untuk umat dan menjadi bentengnya umat, terdepan pula ketika NKRI dalam bahaya. Aku melo nangis iki. Standby host. Ya. Ya, kawan-kawan. Bagaimana Hadratus Syekh berpesan, siapa yang rumat NU, siapa yang mengurusi NU, itulah santriku. Bagian daripada santri Hadratus Syekh itu luar biasa. Besok kita di akhirat juga berharap syafaat dari beliau.
selain berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui sebagai santri Hadratus Syekh, itulah niat daripada hostnya. Siapapun yang mengobok-obok Nahdlatul Ulama, ya, itu musuh semua umat, terutama yang akar rumput. Ingat, Mbah Hasyim Asy'ari pernah berpesan, siapa yang